maka setiap-tiap yang berjamaah pasti akan mati. Karena apa hadirin? Karena dunia ini Allah ciptakan hanya untuk tempat persinggahan. Persinggahan untuk apa? Untuk perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Ada dua tempat persinggahan yang sementara Allah jadikan. Yang pertama persinggahan manusia, yaitu di dalam rahimnya ibu, alam kandungan, 9 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, alam persinggahan adalah alam dunia. Kalau alam kandungan adalah alam penyempurnaan daripada ruh, daripada jasad manusia, panca indera manusia. Di dalam kandungan ibu, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan panca indera kita. Menyempurnakan tangan, mata, kaki, hidung, semuanya. Maka inilah fungsi Allah Ta'ala ciptakan yang namanya alam kandungan. Kemudian hadirin yang mulia, Allah ciptakan yang namanya dunia. Lahirkan manusia ke dunia ini, fungsinya untuk menyempurnakan iman dan amal. Maka hanya di dalam dunia ini hamba Allah menyempurnakan iman dan amalnya. Yang hanya 60-70 tahun, mungkin lebih kurang daripada itu, untuk mengusahakan perkara iman dan amal yang akan dibawa untuk perjalanan panjang lagi. Kenapa dikatakan perjalanan panjang? Setelah di alam dunia ini, maka masuk di dalam kubur. Dalam kubur ini sampai ribuan tahun. Ribuan tahun di dalam kubur. Perjuangan di dalam kubur ini masanya adalah ribuan tahun. Yang diperjuangkan hanya 60-70 tahun untuk bekal di sana. Kemudian setelah itu ada lagi yang namanya perjalanan panjang, yaitu alam mahsyar. Udah tuh, udah sampai ke tuh. Di alam mahsyar ini Udah sampai ke tuh. maka lamanya hadirin yang mulia jutaan tahun, Pak. Kenapa? Karena di sana dikumpulkan umat, daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk melewati perjalanan panjang ini hadirin yang mulia, perlu daripada iman yang sempurna dan amal yang baik. Maka diusahakan hanya di dalam dunia ini juga. Kemudian ada lagi perjalanan, yaitu perjalanan sirat. Ini juga perjalanan yang panjang hadirin yang mulia. Titian sirat ini mendaki 500 tahun, mendatar 500 tahun, menurun 500 tahun. Maka perjalanannya 1500 tahun. Kemudian barulah masuk lagi yang namanya alam mizan, alam timbangan. Di sanalah perhitungan daripada perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan di alam dunia ini. Kemudian setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tempat kita di surga ataupun dalam neraka. Maka inilah perjalanan daripada Bani Adam. Maka kematian ini adalah perkara yang sudah biasa dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita. Namun untuk perkara kematian ini, bagi orang yang masih hidup diambil pelajaran, iktibar. Benar ya Allah. Bagaimana contoh saudara-saudara kita yang telah Allah panggil, maka seperti itu juga lah kita nanti. Maka Nabi SAW sampaikan ganjaran atau pahala orang yang bertakziah ini sangat tinggi. Bila seorang datang bertakziah, kalau bahasa kita melayat, kan, mensolatkan daripada jenazah saudara kita, maka mendapatkan pahala 1 qirat. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, 1 qirat ini yang dimaksud apa wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, seperti 1 besarnya gunung Uhud pahalanya. Kemudian apabila kita juga ikut mengebumikan daripada saudara kita hingga masuk ke dalam kuburnya, berdiri sejenak, berdoa di depan kuburnya, maka mendapatkan 2 qirat. 2 qirat ini sama dengan 2 besarnya gunung Uhud. Maka beginilah ganjaran pahala orang yang bertakziah, datang melayat hadirin yang mulia. Karena begitulah pentingnya perkara kematian ini, maka sehingga hari ini apabila kita datang bertakziah, maka kita
buat ada istiadat, ada yang nampaknya tausiah agar bagaimana kematian ini tidak hanya berlalu saja, berkesan di dalam hati kita. Bagi saudara-saudara ahli musibah, berkesan di dalam hati. Mungkin namanya manusia, kesedihan itu sudah pasti ada, berpisah dengan ahli keluarga. Namun inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Esok lusa mungkin kita juga yang meninggalkan keluarga kita. Maka daripada itu, kita ambillah iktibar pelajaran bagi kejadian ini, kematian ini. Mungkin esok atau lusa kita yang akan dipanggil Allah, maka kita pun persiapkan diri kita. Bagaimana apabila nanti Allah Subhanahu wa taala panggil kita, maka kita sudah siap mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan amal-amal soleh kita. Maka mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.